Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 8 saham bisa bikin dapat dividen setiap bulan, modal 5 jutaan. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Pernahkah kamu bermimpi mendapatkan penghasilan pasif dari saham? Bagaimana rasanya jika kamu bisa menerima dividen setiap bulan? Dividen adalah salah satu cara bagi perusahaan untuk membagikan laba kepada pemegang saham. Namun umumnya, dividen dibagikan setiap kuartal atau tahunan. Lalu, apakah mungkin mendapatkan dividen setiap bulan? Secara teknis, mayoritas perusahaan hanya bagi dividen per kuartal atau tahunan. Tapi, ada beberapa cara untuk mengaturnya agar kamu bisa menerima penghasilan pasif dari dividen setiap bulan. Yaitu dengan membeli beberapa saham yang memiliki jadwal payment date yang berbeda-beda. Pada video ini saya sudah buatkan rekapannya untuk payment date di tahun 2024. Tujuannya agar kamu bisa pertimbangkan untuk dividen tahun 2025. Berhubung sebentar lagi akan banyak saham yang bagi dividen, maka di awal tahun 2025 ini sudah tepat untuk merancang portofolio dividen kamu. Meski begitu, harus ingat bahwa setiap saham punya payment date yang berbeda-beda setiap tahun. Artinya kondisi tahun 2025 mungkin berbeda dengan tahun 2024. Misal, jika di tahun 2024 saham A bagi dividen bulan Maret, bukan berarti di tahun 2025 akan bagi bulan Maret juga. Bisa saja Februari, bisa juga April, bisa juga tidak bagi dividen. Tapi setidaknya dengan informasi ini, kamu bisa coba desain sendiri tentang komposisi portofolio dividen yang kamu miliki. Tujuannya agar setiap bulan dapat penghasilan pasif dari dividen saham yang berbeda-beda. Menariknya lagi, saham yang dibahas ini hanya terdiri dari 8 saham saja. Artinya di tahun 2024, untuk dapat dividen bulan Januari hingga Desember secara konsisten, hanya butuh 8 saham saja. Tidak hanya itu, dari sisi dividen yield, total dividen yield-nya mencapai 11,4%. Bukankah angka yang sangat menarik? Lebih tinggi dari dividen pada umumnya. Lebih luar biasa lagi, 8 saham ini bisa kamu beli hanya dengan menggunakan uang 5 jutaan saja, nominal yang tidak terlalu besar untuk memperoleh dividen rutin setiap bulan. Tapi seperti biasa, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Untung rugi kamu tanggung sendiri. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Saham pertama adalah Games dengan harga saham 10.450 saat video ini dibuat. Kita lihat untuk histori dividennya sejak tahun 2020. Kamu bisa lihat di sini, di tahun 2020 mereka bagi 2 kali dividen. Di tahun 2021 mereka bagi 5 kali dividen. Di tahun 2022 mereka bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dividen. Di tahun 2023 2 kali. Dan di tahun 2024 4 kali. Kamu bisa validasi lagi untuk kebenaran data ini. Saham kedua BBRI, yang mana dalam 5 tahun masih turun 6,79% dan di angka Rp4.010. Kita lihat di sini, di tahun 2020 bagi 1 kali dividen, 1 kali dividen di tahun 2021, begitu juga dengan tahun 2022. Di tahun 2023 dan 2024, mereka membagi 2 kali dividen, yaitu final dan interim. Saham ketiga ITMG, dengan kenaikan harga saham 99% dalam 5 tahun terakhir, dan berada pada angka Rp25.275. Untuk kinerja dividen di tahun 2020 bagi 2 kali dividen, 2 kali di tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Saham berikutnya ADRO dengan kenaikan harga 49% dan berada pada angka 2.320. Untuk kinerja dividen bisa kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Saham berikutnya ASII yang mana turun 28,2% dan berada pada angka 4.900. Untuk kinerja dividennya, kamu bisa lihat ini merupakan rekapan dari pembagian dividen sejak tahun 2020, di mana konsisten bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian ada saham SIDO yang masih turun 4,72% dan berada pada angka 605. Ini merupakan rekapan dari historical pembagian dividen yang bisa kamu lihat berdasarkan data yang ada ini. Kemudian SMSM, yang mana harga sahamnya naik 26,4% selama 5 tahun dan berada pada angka 1.795. Ini merupakan rekapan dari pembagian dividen. SMSM merupakan salah satu saham yang sangat menarik karena rutin membagi dividen, biasanya 4 kali dalam 1 tahun.
Kemudian saham Amor yang harganya turun 51% dalam 5 tahun dan berada pada angka 690. Ini merupakan rekapan pembagian dividennya sejak tahun 2020, 21, 22, 23, dan 24. Nah, sekarang kita akan masuk kepada rekapannya. Untuk bulan Januari, ada saham BRI dan saham Adero. BRI membagi dividen dengan angka 84 dan ADRO 199. Totalnya 283,98 per lembar saham. Bulan Februari, ada saham Amor dengan dividen per share 18,5 dan totalnya 18,5. Bulan Maret, ada saham BRI lagi dengan dividen per share 235 dan totalnya 235 di bulan Maret. Bulan April, ada saham ITMG dengan dividen per share 1.747 dan totalnya 1.747. Bulan Mei, ada saham ASII dengan dividen per share 421 dan saham SMSM dengan angka 25, totalnya 446 per lembar saham. Bulan Juni, untuk saham Games ada dua, yaitu 410 dan 232. Untuk saham Adero, 209,31 dan saham Sido 18. Totalnya 637 dan 232 per lembar saham. Bulan Juli ada saham SMSM dengan angka dividen per share Rp40. Bulan Agustus, SMSM lagi dengan angka Rp35. Bulan September, saham Games dengan angka 397 dan ITMG dengan angka 1228. Totalnya 1625 per lembar saham. Bulan Oktober, saham ASII dengan angka 98. Bulan November, saham Sido dengan angka 18, SMSM 35 dan Amor 27,5. Totalnya 80,5. Bulan Desember, saham Games dengan angka 243 dan totalnya 243. Nah, sebagai informasi untuk data ini, kamu harus validasi lagi untuk kebenaran dan keakuratan datanya. Mengingat bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Kita lihat untuk rekapan totalnya. Total dividen per share untuk saham Games adalah 1.284, BBRI 319, ITMG 2.975, ADRO 409. Nah, sebagai catatan untuk ADRO, saya tidak memperhitungkan dividen spesial yang dibagikan di akhir tahun. Mengingat, hal itu tidak akan berulang di masa depan, kemungkinan besar. Tapi kita lihat saja ke depannya seperti apa. Untuk saham ASI, totalnya 519, SIDO 36, SMSM 135, dan Amor 46. Totalnya dividen per share adalah Rp5.723 per lembar saham. Nah, ini untuk harga sahamnya. Kamu bisa lihat di sini berdasarkan data yang tadi kita sudah bahas. Dan dengan harga saham ini kamu bisa lihat dividen yield Games di angka 12,3, BBRI 8%, ITMG 11,8, ADRO 17,6, ASI 10,6, SIDO 6, SMSM 7,5, dan Amor 6,7%. Jika kita total secara rata-rata, total dividen per share-nya adalah 5.723. Dan jika membeli masing-masing sebanyak 1 lembar, memiliki harga sebanyak 50.045. Dengan kata lain, rata-rata dividen yield-nya adalah 11,44%. Angka yang masih sangat menarik. Dengan membeli 8 saham ini, kamu memperoleh dividen yield 11,44%. Tapi ingat, ini data di masa lalu di tahun 2024. Kita tidak tahu di masa depan atau di tahun 2025 ini akan seperti apa. Sekarang mari kita konversikan ke dalam rupiah atau kita kalikan sebanyak 100 lembar saham alias 1 lot. Dengan asumsi pembelian masing-masing 1 lot, berarti modal yang dikeluarkan sebanyak 5.004.500 dan mendapatkan dividen Rp572.292 dengan kata lain 11,44%. Nah, menurut kamu bagaimana? Dengan data histori yang pernah terjadi di tahun 2024, apakah kamu punya ide untuk melakukan hal yang sama di tahun 2025? Kamu ingat bahwa ini merupakan data yang terjadi di tahun 2024. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin payment date-nya akan berbeda setiap bulannya. Atau mungkin bisa saja dividennya lebih besar maupun lebih kecil. Atau kemungkinan paling buruk tidak bagi dividen. Sehingga semua hal itu harus kamu pertimbangkan dulu sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pembelian. Dan nama-nama saham yang kita bahas ini bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Silakan lakukan validasi lagi di laporan keuangan atau sumber resmi perusahaan untuk memastikan data yang ditampilkan ini. Karena mungkin saja terjadi kesalahan atau pengambilan data. Nah, sebagai informasi, kalau kamu mau belajar topik tentang dividen, mungkin ada 2 e-book yang bisa berguna bagi kamu. Pertama, Stock for Living, yang kedua, Strategi Nabung Saham. Untuk info pembelian, silakan chat WA pada nomor di akhir video.
Demikianlah pembahasan singkat tentang 8 saham bisa bikin kamu dapat dividen setiap bulan dengan modal 5 jutaan. Kamu bisa lihat fakta yang terjadi dan silakan pertimbangkan sendiri apabila ingin mengikuti ataupun ingin melakukan modifikasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Semoga dengan video ini kamu memperoleh manfaat baru, dan sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Musim dividen sudah semakin dekat, dan ini adalah momen yang spesial bagi para investor. Jadi kalau kamu punya saham atau bahkan berencana untuk membeli saham, kamu harus benar-benar tahu cara memanfaatkan musim dividen ini dengan sebaik-baiknya. Penasaran? Simak video ini hingga selesai. Sebagai investor saham, kamu tentu sudah tahu bahwa ada banyak cara untuk mendapatkan keuntungan dari pasar saham. Salah satunya adalah melalui capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan jual saham. Kamu beli harga 5.000, kamu jual harga 6.000, kamu untung Rp1.000. Tapi ada satu lagi cara yang tidak kalah penting, yaitu lewat dividen. Dan yang lebih menarik, sebentar lagi kita akan memasuki musim dividen. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan musim dividen itu. Jadi, musim dividen adalah periode di mana banyak perusahaan membagikan sebagian dari keuntungan mereka kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Biasanya, ini terjadi setiap kuartal atau tahunan, tergantung pada kebijakan perusahaan masing-masing. Ada perusahaan yang bagi dividen 1 kali setahun, 2 kali setahun, 3 kali setahun, dan seterusnya. Nah, bagi kamu yang sudah berinvestasi, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu, karena ini adalah peluang untuk mendapatkan pendapatan pasif tanpa harus menjual saham. Sebagai informasi, kalau kamu mau tahu info tentang jadwal dividen perusahaan yang ada di bursa, kamu bisa juga cek di website KSEI. Berikut ini tampilannya dan contoh informasi yang diterbitkan di bulan Januari tahun 2025, yaitu kurs tengah pelaksanaan dividen interim ADRO, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim GTSI, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim KUAS. Sekarang kita lihat sekilas tentang informasi dari KSEI untuk tahun 2024 bulan Januari hingga Maret, dan ini bisa dijadikan referensi untuk tahun 2025 ini. Pertama, untuk bulan Januari, beberapa pengumuman adalah sebagai berikut. Kurs tengah pelaksanaan dividen interim ADRO, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim saham SDRA, jadwal pelaksanaan pembagian dividen interim saham AMOR. Untuk bulan Februari, perubahan jadwal dividen interim saham AMOR, jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai saham BJTM, jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai XCID dan PJAA. Untuk bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret ini sendiri banyak saham-saham besar yang membagikan dividen atau memiliki jadwal pembagian dividen entah itu di bulan Maret atau di bulan April. Contohnya seperti BMRI, BBCA, NISP, BTPN, BDMN, BBNI, BBRI, dan masih banyak lagi. Untuk detailnya silahkan kamu lihat sendiri berdasarkan data yang ada di website tersebut. Kenapa sih musim dividen itu sangat penting? Kenapa kamu sebaiknya peduli? Dividen ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang stabil. Coba bayangkan, jika kamu memiliki saham yang membayar dividen secara teratur, kamu bisa mendapatkan uang tunai hanya dengan memiliki saham tersebut. Dengan kata lain, dividen bisa dikatakan sebagai uang tunggu sehingga kamu nantinya memutuskan untuk menjual saham tersebut. Selain itu, dividen juga seringkali menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan. Kalau perusahaan rutin bayar dividen dan menaikkan dari tahun ke tahun, itu bisa jadi tanda bahwa perusahaan tersebut punya performa keuangan yang stabil dan baik. Kamu tentu sudah tahu bahwa dividen berasal dari laba yang dicapai. Dan apabila labanya meningkat, kamu tentu sudah tahu bahwa secara logika seharusnya dividen per share yang dibagikan juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. Karena dividen bisa jadi satu bukti kalau perusahaan memang benar-benar hasilkan laba yang real. Namun meskipun kelihatannya menggiurkan, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan sebelum memutuskan untuk membeli saham hanya demi dividen. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan musim dividen ini dengan sebaik-baiknya. Strategi pertama yang wajib diterapkan adalah memilih saham dengan dividen yield yang menarik. Jadi apa itu dividen yield? Sederhananya, dividen yield adalah persentase antara jumlah dividen yang dibagikan dengan harga saham. Semakin tinggi yieldnya, semakin besar dividen yang akan kamu terima. Tapi ingat, jangan hanya terfokus pada angka yield yang tinggi tanpa melihat fundamental perusahaan. Kalau dividen yield tinggi tapi perusahaan tidak sehat, bisa jadi dividen tersebut hanya perangkap saja. Tidak semua saham yang bagi dividen dengan yield yang tinggi adalah saham yang bagus. Kamu bisa lihat berdasarkan beberapa aspek.
Contohnya seperti historical pembagian dividennya seperti apa, pencapaian laba yang mereka capai seperti apa, berasal dari manakah sumber dividen yang mereka bagikan ini, apakah dari laba yang mereka capai ataukah karena mengambil dana dari ekuitas atau return earnings atau laba yang ditahan. Jadi pastikan kamu melakukan riset dan memilih perusahaan yang memang memiliki kinerja keuangan stabil dan berpotensi untuk terus membayar dividen di masa depan. Kamu bisa lihat laporan keuangan mereka seperti laba bersih dan cash flow perusahaan. Karena ingat, untuk mengejar dividen kita tidak hanya fokus kepada dividen saat ini, tapi juga dividen di masa mendatang. Tidak ada gunanya jika dividen saat ini besar, tapi kemudian 1 tahun ke depan tidak lagi membayar dividen. Strategi kedua yang tidak kalah penting adalah memperhatikan tanggal cum date dan ex date dividen. Jadi kalau kamu ingin mendapatkan dividen, pastikan kamu sudah memiliki saham maksimal cum date dan sebelum tanggal ex date-nya. Sebagai informasi juga, biasanya saat ex date, harga saham akan dibanting sejumlah persentase dividen yang dibagikan. Misal, jika dividen yield-nya 10%, kemungkinan besar biasanya harga sahamnya akan turun 10%. Apabila dividen yield-nya 5%, kemungkinan besar di ex date harga sahamnya akan turun 5%. Begitu juga seterusnya. Hal ini sebenarnya bisa dimanfaatkan kalau kamu mau cari capital gain dalam jangka pendek. Artinya, kamu tentu harus tahu bahwa saham tersebut memang bagus. Saat ex-date dan terjadi penurunan harga saham sebesar dividen yield-nya, kamu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan pembelian dan menjual lagi saat harga sahamnya kembali naik. Jangan sampai kelewatan momen penting ini. Oleh karena itu, pastikan kamu memeriksa jadwal ex-dividen dari saham-saham yang kamu minati agar bisa mendapatkan dividen yang maksimal. Selanjutnya, strategi yang sering digunakan oleh investor cerdas adalah reinvestasi dividen. Jadi bukannya mengambil uang dividen yang untuk dipakai, tapi kamu justru menggunakan dividen tersebut untuk membeli lebih banyak saham. Kenapa? Karena dengan reinvestasi dividen, kamu bisa memanfaatkan compounding effect atau efek bunga berbunga. Semakin banyak saham yang kamu miliki, semakin besar potensi dividen yang akan kamu terima dan keuntungan kamu akan berkembang lebih cepat. Ini adalah strategi jangka panjang yang sangat ampuh untuk meningkatkan nilai portofolio saham kamu. Jadi jangan ragu untuk reinvest dividen yang kamu terima, karena itu adalah cara untuk memperbesar portofolio tanpa harus top up dana. Namun teman-teman, meskipun musim dividen ini sangat menggiurkan, ada juga beberapa risiko yang perlu kamu waspadai. Salah satunya adalah risiko perusahaan yang tiba-tiba mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen. Kamu tentu tahu bahwa keputusan bayar tidaknya dividen, besar tidaknya dividen tergantung saat RUPS. Bisa saja di masa lalu mungkin perusahaan membayarkan dividen dengan nilai yang tinggi, tapi karena adanya suatu kepentingan atau karena adanya suatu tujuan tertentu, maka di tahun ini tiba-tiba perusahaan mengurangi atau bahkan menghentikan pembayaran dividen. Itu merupakan salah satu risikonya. Hal ini bisa terjadi jika perusahaan menghadapi masalah keuangan atau jika mereka memutuskan untuk lebih fokus pada ekspansi dan reinvestasi daripada membayar dividen. Oleh karena itu, penting sekali untuk selalu memantau kondisi keuangan perusahaan dan tidak hanya fokus pada dividen saja. Selain itu, kamu juga harus memeriksa payout ratio, yaitu rasio antara laba yang dibagikan sebagai dividen dan total laba perusahaan. Kalau payout rasionya terlalu tinggi, bisa jadi perusahaan sedang menggunakan hampir seluruh labanya untuk membayar dividen, yang bisa berisiko bagi keberlanjutan dividen di masa depan. Tapi ini kembali lagi, setiap saham atau setiap perusahaan punya case yang berbeda. Mungkin ada perusahaan yang sudah terlalu besar sehingga payout rasionya juga besar. Tapi jika perusahaan itu masih berskala menengah atau kecil tapi memiliki payout rasio yang 100% misalnya, hal tersebut bisa jadi tanda tanya lebih lanjut. Jadi bagaimana cara memilih saham dividen terbaik? Pertama, pastikan perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang baik dalam membayar dividen secara konsisten, setidaknya 5-10 tahun terakhir. Kedua, pilih perusahaan dengan fundamental yang sehat, seperti profitabilitas yang stabil dan arus kas yang kuat. Dua poin yang bisa kamu lihat adalah pertumbuhan laba dan pertumbuhan ekuitas. Ketiga, perhatikan prospek masa depan perusahaan tersebut. Apakah ada potensi pertumbuhan yang baik atau justru stagnan? Ini kamu bisa lihat dari industri yang kamu sedang amati. Apakah industri perusahaan ini merupakan industri yang masih prospek ke depannya atau justru sunset industri? Jadi musim dividen adalah kesempatan emas untuk mendapatkan penghasilan pasif dari investasi kamu. Dengan memilih saham yang tepat, memperhatikan tanggal ex-date dividen, dan menggunakan strategi reinvestasi, kamu bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat dari dividen ini. Tapi ingat, selalu lakukan riset sebelum membeli saham, dan pastikan perusahaan yang kamu pilih sehat dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Jika kamu ingin mencari saham-saham yang memiliki tawaran dividen yang cukup menarik,
Mungkin kamu bisa melihat pada indeks high dividend. Dalam hal ini, saya coba filter untuk saham-saham yang menghasilkan laba di atas 4 triliun rupiah di tahun 2024 hingga Q3-nya. Di sini kamu bisa lihat beberapa nama saham, seperti BRI dengan laba 45 triliun, Mandiri dengan laba 42 triliun, BCA 41 triliun, ASII 25 triliun, ADRO 17,9, TLKM 17,6, BBNI 16,3, UNTR 15,5, INDF 8,7, ICBP 8,1, dan ITMG 4,1 triliun rupiah. Tapi ingat, ini saya hanya filter dari sisi laba saja, karena ada banyak faktor juga yang perlu kamu pertimbangkan. Contohnya seperti valuasi, rasio hutangnya, potensi pembayaran dividen berapa persen yieldnya, dan lain sebagainya. Dan ingat, semua saham yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah kamu ingin memanfaatkan musim dividen tahun 2025 ini sebaik mungkin? Biasanya memang periodenya sekitar bulan Maret sampai dengan bulan Mei atau bulan Juni. Ingat, kamu harus pertimbangkan banyak aspek, baik itu dari sisi profitnya maupun dari sisi resikonya juga. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.